Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa melanjutkan kajian fikih kita tentang jamak dan qashar. Sekarang kita akan membahas tentang sholat jamak. Wa yajuzu lil musafiri, dan diperbolehkan bagi orang musafir safaron tawilan, dengan perjalanan yang jauh. Mubahan, juga mubah, ay yajma'a baina sholatay dhuhri, untuk menjamak antara dua sholat zuhur, al-asri, dan sholat asar. Taqdiman, baik menjamak takdim, yaitu melakukan sholat jamak di waktu yang pertama. Kalau zuhur sama asar berarti dilakukan di waktu zuhur, atau maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib. Wa ta'khiron, dan jamak takhir, yaitu jamak yang dilakukan di waktu yang terakhir, berarti asar atau isya tadi. Wa huwa ma'na qaulihi, yaitu makna ucapan musannif, fi waqti ayyihima sya'a, di waktu mana aja yang ia kehendaki. Wa ay yajma'a baina sholatayil maghrib, dan agar menjamak antara dua sholat maghrib wal isya'i, dan isya. Taqdiman wa ta'khiran, baik berupa jamak takdim atau jamak takhir. Wa huwa makna qaulihi, yaitu makna ucapan musannif, fi waqti ayyihima sya'a, di waktu mana saja yang ia kehendaki. Nah, ini namanya sholat jamak. Jadi sholat jamak mengumpulkan dua waktu sholat di dalam satu waktu. Kalau jamak takdim berarti di awal, kalau jamak takhir berarti di akhir waktu. Akhir waktu sholat yang kedua maksudnya. Kemudian wasyurutu jam'i taqdimi salah satun. Adapun syarat-syarat jamak takdim ada 3. Syarat jamak takdim ada 3. Al-awwalu, yang pertama, ayyabda'a bidzuhri qabla al-asri, agar memulai dengan sholat zuhur sebelum melakukan sholat asar. Wabil maghribi qabla al-isya'i, dan memulai dengan sholat maghrib sebelum sholat isya. Falau akasa, maka apabila ia membalik. Dibalik bagaimana? Ka'an bada'a bil asri, seperti halnya ia memulai dengan sholat asar. Qabla zuhri, sebelum melakukan sholat zuhur. Padahal dia jamak takdim, tapi memulai dengan sholat asar dulu. Masalan seperti contoh, lam yasihha, maka tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Wa yu'iduha, dan ia wajib mengulangi sholat zuhur ba'daha, setelah sholat asar. In aroda al-jam'a, apabila ia menginginkan sholat jamak.
Nah, berarti yang pertama harus dimulai dengan sholat yang pertama dulu. Sholat yang urutannya didahulukan. Zuhur sama asar, berarti harus zuhur dulu, kemudian baru asar. Kemudian wasani yang kedua, dan yang kedua niyatul jam'i, niat jamak awalas sholatil ula, di awal sholat yang pertama. Di awal sholat yang pertama, di awal berarti awal kita sholat itu dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Nah, bi an taktarina niyatul jam'i, dengan sekira ia menyertakan niat jamak, dengan sekira ia menyertakan sholat jamak bitaharumihima dengan takbiratul ihram dua sholat. Dengan takbiratul ihram dua sholat. Berarti ketika zuhur dia harus niat saat takbiratul ihram, begitu juga ketika dia melakukan sholat asar harus niat jamak pula. Fala yakfi taqdimuha, maka tidak cukup mendahulukan niat, alat taharrumi, mengakhirkan takbiratul ihram. Alat taharrumi, mengakhirkan takbiratul ihram. Wala ta'khiruha anis salami, dan tidak boleh mengakhirkan niat anis salami, jauh dari salam. Minal ula, dari sholat yang pertama. Watajuzu, dan boleh niat fi asnaiha, di tengah-tengah sholat yang pertama. Alal adhari, menurut pendapat yang adhar. Pendapat adhar adalah pendapat Imam Syafi'i yang lebih kuat. Nah, itu namanya adhar. Kemudian wasalisu, syarat yang ketiga. Dan yang ketiga al-muwalatu, harus berlangsung, dilakukan secara berlangsung, tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Bainal ula, antara sholat yang pertama, wasaniyati, dan sholat yang kedua. Berarti harus berlangsung, harus sambung. Di alla yatula, dengan sekira tidak lama. Al-faslu, pemisah, bainahuma, antara sholat pertama dan kedua. Fa'in tola urfan, apabila lama secara uruf, secara adat, apabila lama urfan, secara kebiasaan, walau bi'udhrin, walaupun dengan uzur. Uzur itu alasan yang dibenarkan oleh syariah. Walaupun dengan uzur. Bagaimana? Kanaumin, seperti tidur. Wajaba ta'khirus sholatis saniyati, maka wajib mengakhirkan sholat yang kedua. Otomatis di sini jamaknya tidak sah. Sebabnya apa? Ada jeda, otomatis jamaknya tidak sah. Ketika tidak sah harus dilakukan sesuai dengan sholat yang seperti biasa. Ila waktiha, kepada waktunya. Mengakhirkan sholat yang kedua ila waktiha,
ke waktunya. Wala yadurru, dan tidak berbahaya, tidak masalah. Fil muwalati, dalam muwalah, dalam dilakukan secara langsung. Bainahuma, antara keduanya, antara sholat pertama dan kedua. Faslun, pemisah. Yasirun, sedikit. Yasirun, sedikit. Urfan, secara kebiasaan. Urfan, secara uruf, kebiasaan. Nah, ini adalah syarat daripada jamak takdim. Berarti yang pertama dia harus melakukan sholat yang pertama dulu, yaitu antara zuhur dan asar. Berarti dalam prakteknya dia harus melakukan sholat zuhur dulu. Apabila kebalik, maka tidak sah. Ketika tidak sah, nah berarti nanti dia wajib mengulangi sholat lagi. Berarti zuhur sama asar, dia sholat asar dulu, habis itu dia baru zuhur. Nah berarti sholat asarnya diulangi. Kemudian yang kedua, niat jamak. Nah, niat jamak di sini dilakukan di sholat yang pertama. Sholat yang pertama, di takbiratul ihram. Adapun sholat yang kedua itu juga harus niat juga di takbiratul ihram. Cuma yang menjadikan beda, ketika sholat yang kedua itu harus di takbiratul ihram. Adapun yang sholat yang pertama tidak harus. Yang penting di sholatnya dia niat sholat jamak gitu. Yang terakhir yaitu harus muwalah. Artinya muwalah itu dilakukan secara berlangsung, tidak ada pemisah antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Baik, itu syarat daripada jamak takdim. Nah, kalau jamak takhir bagaimana Ustaz? Kalau jamak takhir mungkin lebih simpel lagi, syaratnya tidak seperti jamak takdim. Nah, sekarang kita baca wa amma jama'ut takhiri. Adapun jamak takhir, berarti jamak takhir itu dilakukan di waktu yang terakhir, yang kedua. Fayajibu fihi ayyakuna biniyatil jam'i. Maka wajib niat jamak. Maka wajib niat jamak. Wa takunun niyatu hadhihi fi waqtil ula. Dan niat ini dilakukan di waktu yang pertama. Di waktu yang pertama. Artinya bagaimana? Pokoknya di waktu yang pertama, semisal zuhur sama asar, berarti dilakukan di waktu zuhur. Paham? Di waktu zuhur. Berarti tidak pada waktu sholat. Nah, tidak harus di waktu sholat. Pokoknya di waktu yang pertama aja, zuhur. Pokoknya selama masih waktu zuhur dia boleh niat. Niat apa? Niat jamak. Wa yajuzu ta'khiruha ila ayyabqa min waqtil ula. Dan boleh mengakhirkan niat sampai waktu yang tersisa dari waktu sholat yang pertama. Sampai waktu yang tersisa dari waktu yang pertama. Zamanun, sesaat. Pokoknya yang penting masih ada waktu saat pertama. Lawi betu diat fihi kanat adaan. Apabila sholatnya dimulai di waktu itu, di waktu pertama, kanat adaan, maka sholatnya menjadi ada. Maka sholatnya menjadi ada, berarti sholat ada, sholat biasa. Sholat ada dilakukan tepat waktu, berarti tidak jamak. Wala yajibu fi jam'it takhiri, dan tidak wajib dalam jamak takhir tartibun, urut. Tartibun, tartib, artinya dilakukan sesuai dengan urutannya. Zuhur asar enggak harus. Boleh asar zuhur atau zuhur asar, bebas. Berbeda dengan jamak takdim kan. Wala muwalatun, dan tidak wajib muwalah, dilakukan secara berlangsung, artinya berurutan. Tidak.
berjalan yang tidak ada jedanya. Wala niyatu jam'in, dan tidak wajib niat jama'. Alas sahihi fis salasati, alas sahihi menurut pendapat yang sahih, fis salasati dalam tiga syarat ini. Artinya ketika kita sholat jamak takhir, saat kita takbiratul ihram di sini tidak harus niat jamak. Berbeda tadi kan saat kita melakukan jamak takdim. Nah, di sana kan diwaharuskan untuk niat jamak takdim. Kalau jamak takhir tidak. Yang terpenting kita saat waktu yang pertama sudah masuk, kita harus niat jamak. Kalau semisal kita tidak niat jamak, otomatis nanti ketika waktunya sudah berakhir dan sudah keluar, otomatis kita dosa. Sebenarnya apa? Kita tidak melakukan sholat dan tanpa melakukan niat jama'. Berbeda halnya kita tidak melakukan sholat, akan tetapi kita niat jama'. Artinya niat jama', kita nanti akan melakukan sholat di waktu yang kedua. Nah, itu kita tidak dosa, bahkan kita mendapatkan pahala. Nah, ini adalah dispensasi ini yang menjadikan beda antara orang yang melakukan jamak, dia mendapatkan pahala, dan dia tidak melakukan jamak dan dia mendapatkan dosa, walaupun nanti dia sama-sama melakukan sholat di akhir waktu, di waktu yang kedua. Nah, itu bedanya. Makanya yang menjadi beda antara dia bisa mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa tinggal niatnya. Kemudian kita membahas tentang sholat jamak, tapi di sini tidak dikarenakan bepergian, tidak di perjalanan, akan tetapi kita mungkin di rumah, kita mungkin ada kebutuhan yang lain. Nah, di sini juga ada dispensasi untuk sholat. Wa yajuzu lil hadiri, dan boleh bagi orang yang di rumah, ai al mukimi, yakni orang yang mukim. Orang yang mukim berarti berada di rumah, fi waqtil matori, pada waktu hujan lebat, ayyajma'a bainahuma, untuk menjamak dua sholat, dua sholat, ay adzuhri wal asri, yakni zuhur dan asar, wal maghribi wal isya'i, dan maghrib dengan isya, maghrib dan isya. La fi waqti tsaniyati, tidak boleh dilakukan di waktu yang kedua. Bal fi waqtil ula minhuma, akan tetapi dilakukan pada waktu yang pertama. Dari keduanya. In balla al-mataru, syaratnya gimana? In balla al-mataru, apabila hujannya telah membasahi. Hujannya membasahi a'la thawbi, baju yang atas, baju luar, baju bagian luar, baju atas, baju bagian luar, wa asfalan na'li, dan bawah sendal. Otomatis yang atas basah, yang bawah basah. Maksudnya bagaimana? Hujannya deras, sangat deras sekali. Wa wujida syurutu as-sabiqatu, dan ditemukan syarat-syarat yang lalu. Syarat-syarat yang sebelumnya apa? Fi jam'i taqdimi, pada jamak takdim. Nah, jamak takdim yang kita sudah baca ada 3 syarat itu juga disyaratkan untuk di sini. Wa yustaratu aidan wujudul matori, dan disyaratkan juga adanya hujan fi awwali sholataini, di awal sholat yang kedua, di awal sholat dua. Maksudnya apa? Hujannya itu terdapat di awal sholat dua itu. Awal sholat
dari kedua sholat tersebut. Semisal zuhur sama asar, berarti hujannya berada di sholat zuhur. Jadi tidak harus berlangsung sampai asar, nggak harus. Yang penting pada sholat zuhur itu hujannya lebat sekali sampai kita bisa melakukan sholat jamak. Wala yakfi wujuduhu, dan tidak cukup adanya hujan fi asna'il ula, di tengah-tengah sholat pertama, minhuma dari dua sholat. Wa yustaratu aidon, dan disyaratkan juga wujuduhu indas salami minal ula, adanya hujan ketika salam dari sholat pertama. Nah, ketika kita salam sholat yang pertama, hujannya masih, itu sawaun istamaro al-mator, baik halnya hujannya berlanjut, ba'da dzalik, setelah itu, amla atau tidak. Nah, hujannya mau berlangsung atau terus atau tidak, yang penting saat salam masih hujan. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk jamak yang di sini bagi orang yang mukim, artinya mukim itu tidak dalam bepergian. Kekhususan ini diperuntukkan bagi siapa? Apakah orang yang cuma di rumah aja atau orang yang berjamaah? Nah, di sini juga dibahas wa takhsisu rukhsatil jam'i, adapun kekhususan rukhsah menjamak, bil matori, sebab hujan, bil musola, sebab berada di musola. Nah, berarti apa? Ini bagi orang yang berjamaah di musola atau di masjid. Fi jama'atin, di dalam masjid. Fi jama'atin, dalam sholat berjamaah. Bi masjidin, di masjid, awairihi, atau yang lain. Berarti dia harus sholat di masjid secara berjamaah atau di tempat lain. Min mawadi'il jama'ati, dari tempat-tempat jamaah. Ba'idun urfan, jaraknya jauh secara uruf, secara adat jaraknya itu jauh. Wa yata'adza adzahibu, dan orang yang berangkat menganggap orang yang berangkat menjadi repot. Lil masjidi, untuk ke masjid, awairihi, atau yang lain, entah itu masjid atau musola. Min mawadi'il jama'ati, yaitu tempat-tempat jamaah. Menjadi repot. Bil matori, sebab hujan, fi tariqihi, dalam perjalanannya, atau di jalannya. Baik. Bil matori, sebab hujan, fi tariqihi, di perjalanannya atau dalam jalannya. Di jalannya dia menjadi repot, menjadi kesulitan, ya ta'adza, menjadi kesulitan. Nah, ini catatan untuk jamak yang dilakukan selain pada perjalanan. Nah, berarti di sini boleh, tapi catatannya dia harus jamak takdim dan dia sedang berjamaah di masjid atau di musola atau di tempat yang lainnya, seperti itu. Dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam sholat jamak takdim. Begitu pula dalam kitab lain, jamak itu juga bisa dilakukan untuk siapa? Untuk orang yang sakit yang parah, tidak
sakit-sakit biasa, demam biasa, pusing biasa, yang mana sakit ini menjadikan orang itu kesulitan. Orang ini menjadi apa? Menjadi sangat berat untuk melakukan sholat. Nah ini apa juga boleh melakukan jamak takdim, nggak boleh jamak takhir. Begitu pula orang yang sedang ada hajat. Hajat itu ada sebuah kebutuhan yang mana dia lagi repot untuk mengurusi hajatnya. Nah ini juga dalam kitab lain dijelaskan boleh untuk melakukan jamak. Nah seperti ini. Baik, demikian. Jika lo ada yang tanyakan bisa disampaikan. Wallahu a'lam.